Untuk kelas 5 silakan buka baca PPS-nya halaman 79. Di situ ada materi tentang sistem pernapasan. Sementara itu saya akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Untuk kelas 4 sudah dipersiapkan buku sama pensilnya? Sudah ya. Terkait tentang materi gejala alam, siapa yang bisa mengartikan tentang gejala alam? Apa sih gejala alam itu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Gejala alam itu mencakup berbagai aspek seperti cuaca, terusan perairan juga ya, terus gunung meletus, itu termasuk gejala alam ya. Apa-apa saja gejala alam di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah saya tuliskan apa-apa saja gejala alam di sekolah, dalam meliputi dari perubahan cuaca, pergantian musim, perubahan suhu udara, keanekaragaman flora dan fauna, dan gunung meletus. Salah satunya gunung meletus merupakan gejala alam. Terus lalu berbagai dari jenis gejala alam itu ada yang meliputi gejala alam fisik ya, yaitu pergantian musim. Nah, ini termasuk pergantian musim ini fisik, pergantian gejala alam fisik. Nah, terus ada juga curah hujan. Curah hujan itu termasuk apa? Gejala alam fisik. Juga terus kelembaban udara, kadang dingin, kadang suhu itu terasa panas, itu kelembaban udara, itu termasuk gejala alam secara fisik. Terus kita akan membahas tentang apa sih pengaruh dari gejala alam dalam kehidupan kita. Nah, pengaruhnya adalah pergantian musim mempengaruhi pertanian. Kalau hujan terus, kita tanam jagung, pasti tidak akan memberikan buah yang maksimal ya, karena curah hujannya terlalu tinggi. Apalagi kalau curah hujannya tinggi, pasti akan mengakibatkan itu banjir ya. Terus suhu udara tidak karuan ya kan. Terus apalagi menimbulkan penyakit seperti flu, terusan apalagi ya, demam gitu. Itu pengaruh gejala alam. Dari berbagai jenis gejala alam, ada juga gejala alam yang bergantian, itu secara bergantian. Contohnya gejala alam pancaroba. Pancaroba termasuk dari gejala alam. Nah, pancaroba itu pergantian musim yang tidak menentu. Oke, di sini saya ada alat peraga tentang gunung meletus. Kita akan membahas, di situ sudah saya akan bagikan. Nanti saya juga akan bagikan. Tugas kamu adalah membahas tentang gunung meletus ini, ya kan? Kamu bahas dengan kelompok kamu. Habis ini saya buatkan kelompok, kamu bahas, nanti saya bagikan alat peraganya masing-masing kelompok. Kamu bahas di dalam bagian-bagian ini, mulai dari kawah utama, terus ada lapisan lava, magma itu apa, dijelaskan menurut pendapat kalian dulu. Namun kamu harus berpegangan dulu kepada buku LKS. Kamu baca terlebih dahulu, setiap kelompok membaca LKS, pengertiannya apa, nanti disebutkan secara berkelompok. Oke, silakan. Oke, untuk kelas 5 sudah dibaca? Sudah dibaca ya. Oke. Jadi sistem pernapasan itu merupakan sistem dalam tubuh ya, sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk memperoleh oksigen atau udara ya. Fungsi dari intinya sistem pernapasan adalah pertukaran gas, penyediaan oksigen, terus sistem pernapasan untuk melakukan pertukaran antara tubuh manusia dan lingkungan eksternal. Terus bagian-bagian dari sistem pernapasan. Di sini sudah ada gambar dari skema tentang sistem pernapasan di dalam manusia. Nah, di sini disebutkan satu ada hidung. Di hidung bagian sini. Hidung adalah ini ya. Nah, hidung fungsinya adalah untuk bernapas, menghirup oksigen. Yang kedua adalah faring. Faring itu ada posisinya ada di sini. Oke, faring. Nanti saya jelaskan apa itu faring. Yang ketiga adalah laring. Laring itu ada posisinya di sini.
Apa arti hidung adalah untuk bernapas, menghirup oksigen. Terus faring itu adalah untuk apa kira-kira? Rongga faring berfungsi untuk sebagai jalur untuk udara masuk faring ini. Oke, terus ada laring. Laring itu adalah beberapa dalam mengatur aliran udara. Laring itu mengatur aliran udara. Yang kedua adalah, yang keempat adalah trakea. Trakea fungsinya juga sebagai pipa udara ya. Terus yang kelima ada bronkus. Bronkus itu adalah saluran udara lebih kecil yang bercabang dan bronkus. Secara simbolnya itu bronkus itu di dekatnya paru-paru ya. Di dekatnya paru-paru itu masih berdetak kan jantungnya. Nah, itu gangguan. Pada sekarang kita akan membahas tentang gangguan apa saja sih yang dihadapi di dalam pernapasan. Nah, di sini ada namanya batuk ya, batuk, pilek, asma itu gangguan ya, gangguan dari sistem pernapasan. Nah, sekarang kamu buat kelompok, kamu bahas tentang ini lebih dalami menurut buku di LKS, apa itu hidung, faring, dan trakea dan bronkus. Oke, silakan dikerjakan. Oke anak, udah. Oke, karena sudah selesai, jam pembelajaran sudah selesai, maka saya akan mencoba menyimpulkan dari pembelajaran kelas 5 dan kelas 4. Saya menyimpulkan dulu untuk ke kelas 5. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah sistem pernapasan memiliki peran yang sangat penting dalam manusia ya, yaitu memasuk oksigen, membuang karbon dioksida ya, menjaga keseimbangan tubuh ya. Mengapa kita harus menjaga dan merawat memelihara kesehatan pernapasan? Karena optimal sistem pernapasan itu yang sehat akan memungkinkan pertukaran gas yang efisien, memasuk oksigen yang cukup ke tubuh dan menghilangkan karbon dioksida dengan baik. Oke, untuk kesimpulan dari kelas 4 ya. Jadi gejala alam itu merupakan gejala-gejala yang timbul dari yang keluar dari alamnya. Contohnya apa? Seperti gunung meletus, terus banjir dan lain sebagainya ya. Pentingnya apa kita mempelajari tentang gejala alam agar supaya anak-anak itu tahu apa saja yang harus kita hindari supaya perbuat supaya kita tidak mengalami gejala alam seperti banjir, gunung meletus ya. Nah, itulah fungsinya kita belajar tentang gejala alam. Mungkin pada hari ini pembelajaran sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum.